Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, di balik keindahan ini, wilayah kepulauan Indonesia ternyata berada di lingkaran cincin api Pasifik yang membuatnya menjadi negara yang rawan bencana seperti gempa hingga tsunami. Oleh karena itu, masyarakat di seluruh pulau Indonesia harus waspada dan tetap siap siaga bila peristiwa buruk itu tiba. Cincin api Pasifik merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sejumlah penelitian potensi gempa hingga tsunami raksasa telah dilakukan oleh BMKG untuk mengantisipasi dan mengingatkan masyarakat agar lebih siap bila itu terjadi. Hasilnya, terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang berpotensi dilanda tsunami raksasa, bahkan bisa melebihi tsunami Aceh 2004 silam. Dalam rangka memberikan perhatian lebih kepada sahabat sekalian, maka berikut adalah 5 kota dan provinsi yang rawan terjadi tsunami melebihi Aceh. Yang pertama, yaitu Jawa Barat. Provinsi ini merupakan yang paling berpotensi dilanda tsunami raksasa, bahkan setinggi 34 meter. Daerah di Provinsi Jawa Barat yang berpotensi berdampak meliputi 5 kabupaten di pesisir selatan, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Tsunami setinggi 34 meter ini diprediksi akan terjadi dengan magnitudo 8,9 akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Potensi tsunami di Jawa Barat menjadi salah satu yang paling memprihatinkan, bahkan bisa melebihi tsunami Aceh 2004 silam. Provinsi ini memiliki kerawanan yang tinggi terhadap tsunami. Subduksi di bawah lempeng Sunda menjadi faktor kunci dalam meningkatkan potensi tsunami di Jawa Barat. Ketika terjadi subduksi, lempeng tektonik satu akan bergerak dan menekan di bawah lempeng yang lain, menciptakan tekanan yang besar. Ketika tekanan tersebut dilepaskan, terjadilah pergeseran vertikal yang cepat pada dasar laut, menggerakkan air laut dengan kecepatan tinggi ke arah permukaan. Akibatnya, gelombang tsunami yang terbentuk menjadi lebih besar dan lebih mengancam daripada yang dihasilkan oleh gempa bawah laut biasa. Dengan demikian, subduksi di bawah lempeng Sunda bukan hanya meningkatkan potensi terjadinya gempa bumi, tetapi juga meningkatkan potensi tsunami yang lebih besar dan merusak. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana alam yang berkaitan dengan aktivitas tektonik di daerah rawan gempa dan tsunami seperti di Jawa Barat. Yang kedua, yaitu Banten. Provinsi Banten juga berpotensi dilanda tsunami raksasa hingga setinggi 34 meter, mengalahkan tsunami Aceh. Wilayah yang paling terdampak adalah bagian selatan dan bagian barat Banten, termasuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Potensi terjadinya tsunami disebabkan oleh adanya subduksi di bawah lempeng Sunda. Provinsi Banten, salah satu wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda tsunami raksasa, melebihi kejadian yang terjadi di Aceh yang lalu. Potensi tsunami di Banten bisa mencapai setinggi 34 meter, menjadikannya
sebagai salah satu wilayah dengan potensi terbesar dalam hal bencana tsunami di Indonesia. Faktor utama yang menyebabkan potensi tsunami yang lebih besar di Banten adalah adanya subduksi di bawah lempeng Sunda. Subduksi ini merupakan proses di mana lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia, sehingga terjadi penekanan pada lapisan batuan di bawah laut. Ketika terjadi pergeseran tiba-tiba, misalnya akibat gempa bumi, tekanan tersebut dapat menyebabkan pergeseran besar pada lapisan air laut di atasnya, yang kemudian berpotensi menciptakan gelombang tsunami yang besar dan merusak. Subduksi di bawah lempeng Sunda juga dapat meningkatkan potensi terjadinya gempa bumi yang pada gilirannya dapat memicu tsunami. Ketika terjadi pergeseran tiba-tiba pada batas lempeng tektonik, energi yang dilepaskan dapat menyebar ke arah permukaan laut, menciptakan gelombang tsunami yang kuat. Selain itu, subduksi juga dapat menyebabkan keretakan pada lapisan batuan di bawah laut, yang dapat menjadi pemicu gempa bumi yang lebih besar dan potensial tsunami yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, wilayah-wilayah seperti Banten perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana alam ini dengan melakukan mitigasi yang efektif dan membangun sistem peringatan dini yang dapat memberikan peringatan secepat mungkin kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu Lampung. Selain Sumatera Barat dan Bengkulu, Lampung juga berpotensi dilanda tsunami raksasa hingga 34 meter. Wilayah pesisir barat dan selatan Lampung menjadi fokus karena pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Provinsi Lampung menjadi sorotan karena memiliki potensi tsunami yang bisa lebih besar dari yang terjadi di Aceh. Wilayah pesisir barat dan selatan Lampung menjadi fokus perhatian, di mana tinggi gelombang tsunami diperkirakan bisa mencapai 34 meter. Faktor utamanya yaitu adanya pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Subduksi di bawah lempeng Sunda menjadi penyebab utama potensi tsunami yang lebih besar di Lampung. Subduksi terjadi ketika lempeng tektonik yang lebih padat dan berat. Dalam hal ini, lempeng Indo-Australia terus mendorong ke bawah lempeng Sunda yang lebih ringan. Akibatnya, tekanan yang terakumulasi dari proses ini dapat melepaskan energi besar secara tiba-tiba, menghasilkan gempa bumi yang kuat di dasar laut. Gempa ini kemudian dapat menyebabkan pergeseran vertikal pada dasar laut, menciptakan gelombang tsunami yang sangat besar. Selain itu, pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Sunda di wilayah Lampung juga meningkatkan resiko terjadinya gempa yang kuat. Gempa bumi ini, jika cukup kuat dan dangkal, dapat menghasilkan gelombang tsunami yang besar dan merusak. Oleh karena itu, potensi tsunami yang lebih besar dari yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 menjadi perhatian serius bagi wilayah pesisir Lampung, dan langkah-langkah mitigasi yang tepat harus terus meningkatkan untuk mengurangi dampaknya yang mungkin terjadi. Yang keempat, yaitu Bengkulu. Masyarakat Provinsi Bengkulu perlu mewaspadai skenario terburuk terjadinya tsunami. Potensi tsunami di Provinsi Bengkulu akan terjadi di wilayah pesisir pantai akibat dari segmentasi megatrust, di mana di bagian barat Pulau Sumatera terdapat 6 segmen dan salah satunya di Provinsi Bengkulu. Yang kelima, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat juga masuk dalam daftar provinsi yang berpotensi dilanda tsunami raksasa, terutama di daerah pesisir.
Tinggi potensi tsunami di Sumatera Barat bisa mencapai hingga 34 meter akibat segmentasi megatrust, di mana di bagian barat Pulau Sumatera terdapat 6 segmen. Kondisi geografis dan geologis yang rentan terhadap subduksi di bawah lempeng Sunda menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana tsunami. Langkah-langkah mitigasi yang efektif, seperti membangun sistem peringatan dini yang handal dan mengedukasi masyarakat tentang tindakan evakuasi yang tepat, menjadikan kunci dalam mengurangi resiko dampak buruk dari tsunami yang mungkin terjadi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan tsunami yang lebih besar dari yang terjadi di Aceh, diharapkan upaya mitigasi dan persiapan bencana dapat ditingkatkan untuk melindungi nyawa dan harta benda masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi bahaya tsunami di beberapa provinsi di Indonesia, penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan kewaspadaan pada kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana alam tersebut. Semoga upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat dapat menjadi langkah-langkah yang konkret dalam membawa keselamatan dan keamanan kita serta generasi yang akan datang. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan mempersiapkan diri agar siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.